Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Jangan lupa segera hadir di Jaga Ratu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar kembali. Jangan lupa bersyukur dan selalu semangat walaupun belajarnya masih jarak jauh, yaitu di rumah aja. Jangan membuat kalian malas buat belajar. Kasihan orang tua yang sudah titip harap kesuksesan kepada kita. Jadi kita harus tetap rajin belajar walaupun kondisinya sekarang lagi pandemi. Nah, jadi hari ini kita mau belajar pemrograman dasar, yaitu kompetensi dasar. Nah, nanti kalian akan belajar tentang alur logika pemrograman komputer. Jadi kalian harus bisa menerapkan dan membuat alur logika pemrograman komputer. Sebelumnya kalian baca materi dulu ya yang sudah saya upload agar kalian ada bayangan apa yang akan dipelajari hari ini. Nah, langsung aja untuk menyingkat durasi video agar kalian tidak boros kuota. Jadi, hari ini kita mau belajar tentang algoritma pemrograman. Yang kedua ada flowchart dan yang ketiga ada pseudocode. Nah, nanti di akhir pembelajaran ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke, langsung saja pengertian algoritma, yaitu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematik. Jadi kuncinya algoritma itu adalah urut. Jadi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi harus urut ya, dari awal sampai akhir runtut gitu. Nah, pencetus algoritma adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, ini adalah pencetus algoritma dan juga aljabar yang biasa kita pelajari di mata pelajaran MTK. Oke. Nah, analoginya, jadi algoritma itu diawali dengan adanya masalah yang kemudian nanti akan disusun algoritma sebagai pedoman. Kemudian setelah itu akan dibuat pemrograman komputer berdasarkan pedoman algoritma yang telah dibuat. Nah, dari ketiga langkah ini nanti akan mencapai suatu solusi dari masalah ini. Oke, paham ya? Terus kemudian, jadi intinya algoritma itu adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu masalah tanpa melihat pemrograman yang akan digunakan. Jadi ketika kita menyusun proses logikanya itu, kita tidak perlu memikirkan bahasa pemrograman apa yang nantinya akan kita gunakan, kayak gitu. Terus juga algoritma itu notasi logikanya adalah hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah. Nah, notasinya itu ada apa aja sih? Jadi ada 3. Yang pertama ada kalimat deskriptif, kemudian ada flowchart, dan yang ketiga ada pseudocode. Oke, langsung aja. Yang pertama kita ke kalimat deskriptif. Jadi kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Jadi ini adalah mendeskripsikan suatu masalah dengan jelas dan sifatnya rinci. Jadi dari awal sampai akhir rinci. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya kita mau membuat kopi. Jadi ada masalah gimana sih cara membuat kopi. Nah, kita akan deskripsikan. Jadi yang pertama siapkan gelas kosong, kopi, sendok, gula, air panas. Nah, yang kedua masukkan 1 sendok kopi dan 1 sendok gula ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang ketiga ada aduk kopi hingga rata dengan sendok. Nah, itu. Terus yang keempat ada apakah rasanya sudah pas. Nah, jika dirasa belum pas maka kembali ke tahap 2. Entah itu menambahkan kopinya atau bisa menambahkan gulanya, juga bisa misal menambah air panasnya. Nah, jika dirasa sudah pas maka yang kelima ini, segelas kopi bisa disiapkan. Nah, itu misal ada contoh kecil dari kehidupan sehari-hari. Nah, kalau contoh di pemrograman, misal kita menghitung luas segitiga. Gimana sih cara menghitung luas segitiga? Nah, contohnya yang pertama, kita memasukkan alas segitiga dan nilai tinggi segitiga. Jadi, kalau mau menghitung segitiga kan otomatis kita harus tahu nih alas segitiganya berapa, kemudian tinggi segitiganya berapa. Nah, kemudian baru masuk ke tahap yang kedua, yaitu menghitung luasnya dengan alas dan tinggi tertentu. Nah, gimana cara menghitung luas segitiga? Nah, cara menghitung luas segitiga dengan rumus ini.
luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, kemudian hasil dari rumus ini akan dicetak di sini. Yang keempat, nilai luas dicetak sebagai output ke piranti keluaran. Nah, ini contoh misal di pemrograman. Oke, nah ini terkait dengan flowchart ya. Flowchart kalimat deskripsi. Nah, kemudian kita mau ke yang notasi kedua, ada flowchart. Jadi intinya flowchart itu adalah bagan alir yang menggambarkan urutan proses secara mendetail. Nah, ini dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi kalimat ini, deskriptif ini bisa di convert ke dalam bentuk flowchart, yaitu nanti dengan simbol-simbol. Nah, untuk simbol-simbol flowchart ada sebagai berikut, banyak ya. Saya akan menjelaskan yang biasa digunakan aja. Jadi ada flow direction symbol, ini tuh digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan yang lain. Jadi ada instruksi satu ke instruksi yang lain, itu dihubungkan di sini misal. Oke, terus kemudian ada terminator simbol. Nah, ini digunakan untuk permulaan, awal dan akhir. Jadi biasanya itu di sini diisi misal mulai, terus selesai. Kalau bahasa Inggris ya start, finish gitu. Nah, kemudian yang sering digunakan lagi ada ini, processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, ini jadi untuk mengisi misal tadi ya, kalau di contoh kasus ini penghitung segitiga, ini untuk menghitung luas segitiga. Nah, rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi, kayak gitu. Terus yang kemudian ada simbol decision. Nah, ini simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi ini untuk percabangan. Misal kayak tadi yang di contoh membuat kopi. Nah, ini misal ya tulisannya ada apakah rasanya sudah pas. Nah, jika belum, nah ini misal ada percabangan belum sama iya sudah gitu. Misal belum, maka kembali ke tahap 2. Jadi ada panah ke tahap 2 lagi. Terus misal sudah, maka di sini ada kopi siap disajikan kayak gitu. Terus ini untuk yang selanjutnya ada simbol input output, yaitu simbol untuk proses input dan output. Jadi di sini ada input, misal inputnya alas tinggi. Nah, terus inputnya adalah hasil dari hitung luas tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada ini simbol preparation. Simbol digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di data storage. Ini tuh preparation itu biasanya digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Itu. Jadi yang harus diingat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kurang lebih ada 5 yang biasa sering digunakan. Nah, sebenarnya dalam perancangan flowchart itu tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, karena didasari oleh flowchart atau bagan alir adalah sebuah gambaran atau hasil pemikiran dalam menganalisis suatu permasalahan dalam komputer. Nah, ini adalah contoh ya tadi flowchartnya ini. Ini pakai terminator tadi. Nah, ini seperti ini. Oke, bisa dibaca ya. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk ke pseudocode. Jadi pseudocode itu adalah cara penulis algoritma yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Intinya itu, dimana itu menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami oleh manusia. Oke, kemudian yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari pseudocode. Apa sih sebenarnya fungsi dan tujuannya? Yang pertama, itu untuk mempermudah penggunanya dalam memahami dan memperjelas cara penyelesaian suatu masalah. Kemudian yang kedua ada sebagai alat dokumentasi, di mana bisa membantu penggunanya dalam menuliskan suatu algoritma. Terus yang ketiga, yaitu karena tidak bergantung pada suatu sistem tertentu, dan juga aspek dari pseudocode termasuk ringkas, dan itulah yang merupakan prinsip utama dari suatu algoritma. Oke, nah selanjutnya ada ciri-cirinya pseudocode. Jadi intinya cirinya pseudocode itu adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pseudocode ini tidak memiliki aturan baku yang mengikat penggunanya. Terus juga bahasanya mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, kemudian untuk strukturnya.
Jadi yang pertama itu ada 3 struktur ya. Jadi ada 1 judul. Nah, ini tuh nanti di bagian judul berisi judul algoritma. Nah, ini saya contohkan misal program hitung luas segitiga. Nah, ini adalah judul yang dimaksud dengan judul. Kemudian ada deskripsi. Nah, deskripsi ini berisi deklarasi variabel dan konstata, di mana nanti ini akan kita bahas di penjelasan berikutnya di materi yang selanjutnya. Jadi ini misal ya dideklarasikan ada variabel luas, alas, tinggi sama dengan integer. Jadi integer ini kalau luas, alas, tinggi ini kan jadi yang mau kita gunakan dalam suatu algoritma ya. Nah, kalau integer ini adalah suatu tipe data bilangan bulat. Jadi ini tuh mewakili atau mendeklarasikan bahwa luas, alas, dan tinggi itu adalah bilangan bulat. Ini tipe data juga nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Oke, nah kemudian diimplementasi. Jadi implementasi ini berisi inti algoritma. Jadi nih ini ada algoritmanya. Misal ada alas sekian, tinggi sekian, maka cara menghitung luas setengah kali alas kali tinggi. Nah, nanti akan ditampilkan hasil dari menghitung luas ini. Oke. Nah, ketiga struktur ini harus urut ya. Jadi harus dimulai dari judul sampai implementasi, tidak boleh terbalik-balik. Oke. Nah, selanjutnya ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman yang telah kalian pelajari hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang algoritma pemrograman, flowchart, dan Pasodaka. Jadi ini dikerjakan kalau bisa ini ya tidak sama dengan teman yang lain ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar itu dan selanjutnya kita mau belajar tentang perangkat lunak bahasa pemrograman, yaitu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dan melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke, terima kasih kesempatan hari ini kalian sudah belajar. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa lanjut ke tanya jawab di Jaga Ratu. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Allah memberi kesempatan untuk penyampaian berikutnya. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.